nama saya Nur Hikmah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Panglima Galatung. Dalam video ini, saya akan membawakan cerita rakyat dengan judul Nenek Pakande untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pada keterampilan berbicara. Nenek Pakande merupakan cerita rakyat yang berasal dari Sulawesi Selatan. Penasaran dengan videonya? Simak berikut ini. Alkisah, pada suatu lampu tersebut terdapat nenek yang jahat yang dikenal dengan nama Nenek Pakande. Cerita Nenek Pakande ini berasal dari Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Nenek Pakande sampai di sebuah desa yang sangat lengah di malam hari dan sangat sunyi. Nenek Pakande mendengar suara teriakan bayi dari salah satu warga di desa tersebut. Tiba-tiba muka Nenek Pakande berubah menjadi tertawa jahat setelah mendengar tangisan bayi tersebut. Ketika fajar hampir menyingsing, Nenek Pakande menemukan sebuah gua. Nenek Pakande bersembunyi di dalam goa dan menunggu malam berikutnya. Matahari pun terbit. Semua aktivitas di desa itu kembali seperti biasanya. Ada yang bertani, ada yang berkebun, ada yang berdagang, atau menjadi bale besi. Dan matahari terbenam di ufuk barat. Semua warga masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Desa ini merupakan desa yang amat tentram, dan namun ternyata masih ada dua anak yang belum masuk ke dalam rumahnya, yang masih bermain di halaman rumahnya. Ibunya berkata, "Masuklah ke dalam rumah, ibu akan menyiapkan makanan malam buat kalian." Namun ternyata anak ini menghiraukan perkataan ibunya. Tanpa disadari, ada sepasang mata yang mengintai anak tersebut. Ibu dari anak ini masuk ke dalam rumah dan Nenek Pakande melanjutkan aksinya mengambil anak tersebut dan membawanya pergi dengan cepat. Ibu dari anak itu berkata, "Anakku, anakku." Akan tetapi anaknya telah tiada. Anaknya telah dibawa pergi oleh Nenek Pakande. Ibu ini melaporkan kejadian kepada warga sekitar. Dan warga mencari anak tersebut. Akan tetapi hasilnya nihil, tak kunjung ditemukan. Para warga melaporkan kepada balai desa. Kemudian ketua balai desa tersebut mengatakan, "Kumpulkan para warga, kita akan mencari kedua anak tersebut." Kemudian semua warga berkumpul dan mencari keberadaan dua anak tersebut. Pencarian terus berlanjut, akan tetapi belum ditemukan anak itu. Hingga menjelang pagi, ketua balai desa mengatakan, "Kembalilah ke rumah kalian dulu. Setelah pagi, kita akan berkumpul di sini kembali dan melanjutkan pencaharian." Semua warga pun sepakat. Ketika pagi menyinari desa tersebut, semua warga berkumpul di tempat yang telah dikatakan sebelumnya. Akan tetapi, tiba-tiba seorang ibu berlari dan mengatakan, "Anakku telah hilang. Anakku telah hilang." Ketua kepala desa mengatakan, "Apa yang terjadi sehingga anak ibu bisa hilang?" Anak ini mengatakan, "Semalam saya tidur bersamanya, akan tetapi setelah di pagi hari anakku telah tidak ada di dekatku." Hingga datanglah sebuah pemuda yang berjalan dan mengatakan, ulah dari semua ini adalah Nenek Pakande. Pemuda itu bernama Labedu. Ketua balai desa mengatakan, "Bagaimana engkau tahu bahwa itu ulah Nenek Pakande?" Labedu mengatakan, "Kejadian ini pernah sebelumnya terjadi di sebuah desa. Nenek Pakande adalah sebuah siluman manusia yang amat cantik yang menjelma menjadi manusia untuk pencuri anak-anak.
hanya satu yang ditakuti oleh Nenek Pakande, yaitu Raja Bangkumpitu Repawale. Akan tetapi, sulit untuk menemukan raja tersebut karena kita tidak mengetahui di mana keberadaannya. Kemudian, Labedu menyusun rencana. Dia mengatakan bahwa kumpulkan beberapa ekor belut dan kura-kura serta garu, air berbusa, kulit terbung kering, serta batu-batu besar. Kemudian, para warga mengumpulkan apa yang dikatakan Labedu. Kemudian Labedu mengatakan, kumpulkan semua di rumah saya. Dan kita membutuhkan satu bayi di dalam rumah untuk memancing datangnya Nenek Pakande. Akan tetapi, tidak ada yang menyalakan penerangan kecuali di rumah saya, kata Labedu. Lalu, seperti apa yang dikatakan, semua yang dibutuhkan Labedu telah disiapkan para warga di rumahnya. Kemudian, Ketua Balai Desa mengatakan, apa rencanamu Labedu? Labedu mengatakan, saya akan menyamar menjadi Raja Bangkumpitu Repawale. Kura-kura ini saya akan menjadikan sebagai kutu raksasa. Air berbusa ini saya akan jadikan sebagai air liur. Dan garu ini saya akan jadikan sebagai sisir rambut. Dan kulit terbung kering ini saya akan jadikan sebagai pengeras suara. Dan setelah Nenek Pakande masuk ke dalam rumah, letakkan beberapa ekor belut ini ke tangga dan batu-batu besar di bawah tangga. Sesuai rencana, malam pun tiba. Sesuai rencana, apa yang dikatakan Labedu, hanya satu rumah yang menyalakan penerangan, yaitu rumah Labedu. Nenek Pakande pun melanjutkan aksinya. Nenek Pakande melihat hanya satu yang menyalakan lampu penerangan. Akan tetapi Nenek Pakande menghiraukan tersebut dan tetap melanjutkan aksinya. Nenek Pakande mendengarkan suara tangisan bayi dari rumah Labedu. Nenek Pakande pun masuk ke dalam rumah tersebut. Akan tetapi bayi tersebut dijaga ketat oleh dua pemuda. Dan Nenek Pakande masuk ke dalam rumah Labedu tanpa disadari bahwa dirinya telah dijebak oleh para warga. Ketika Nenek Pakande masuk ke dalam rumah, Nenek Pakande terkejut dengan suara, "Oi Nenek Pakande, menyingkirlah dari tempat ini. Bayi itu dalam perlindunganku." Siapa kamu? Berani sekali menghalangiku. Kamu tidak mengenalku? Apakah kamu sudah lupa dengan Raja Bangkumpitu Repawale? Tidak mungkin kamu Raja Bangkumpitu Repawale. Aku peringatkan kamu, hei Nenek Pakande. Aku tetap tidak percaya. Nenek Pakande, kau benar-benar membuatku marah. Kepalaku mulai panas dan kutu-kutu itu jatuh ke lantai. Nenek Pakande tidak percaya bahwa itu adalah Raja Bangkumpitu Repawale. Hingga akhirnya Nenek Pakande ketakutan dan keluar dari rumah Labedu dengan berjalan mundur. Karena saking ketakutannya Nenek Pakande tidak melihat ada beberapa ekor belut yang diletakkan para warga di tangga. Kemudian dia jatuh dan terbanting di atas batu sehingga menyebabkan Nenek Pakande tidak bernyawa lagi. Setelah para warga memastikan bahwa Nenek Pakande benar-benar tiada, Ketua Balai Desa bertanya kepada Labedu, "Kita apakan mayat Nenek Pakande ini? Kita kubur
ataukah bakar. Akan tetapi Labedu mengatakan bakar saja sehingga kita melihat tabu Nenek Pakande. Semua warga pun sepakat dan menyiapkan api yang sangat besar untuk membakar mayat Nenek Pakande. Kemudian mayat Nenek Pakande dibakar sehingga menjadi sebuah debu. Dan itulah akhir dari cerita Nenek Pakande. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Thank you.